literatur review. Misalnya ada yang disebut dengan mapping study atau systematic mapping, kemudian nanti ada yang masuk ke dalam meta analisis atau systematic literature review. Di systematic mapping study ini biasanya lebih banyak kepada atau bertujuan untuk melakukan pemetaan tren atau landscape atau area dari penelitian. Sementara di systematic literature review kita ingin mengetahui lebih dalam atau lebih spesifik dari suatu tren penelitian. Ya. Atau dengan kata lain kita juga bisa melakukan critical review terhadap satu paper, satu makalah atau satu hasil penelitian. Nah, dimulai dari analisis bibliometrik yang sering muncul, bisa Anda lihat ya Bapak-bapak Ibu lihat di YouTube itu ada beberapa video mengenai bibliometrik analisis, kemudian juga ada systematic literature review. Nah, sebenarnya awal atau asal muasalnya itu dari bibliometrik analisis ya, penggunaan tool secara kuantitatif di sini berbasis angka, menelusuri database research baik dari Scopus, WOS ataupun database research yang lain, dilakukan analisis misalnya ingin mengetahui berapa jumlah sitasi dari suatu pengarang paper ini gitu kan ya, atau paper A, orang A atau author A dan seterusnya. Jadi sifatnya lebih kepada kuantitatif atau angka. Sementara dalam literatur review atau systematic literature review dikembangkan lagi eh, berbasis dari bibliometric analysis. Itu kita bisa deep dive into the details, misalkan ingin melakukan sintesis dari satu metode, ingin melakukan critical analisis dari satu metode, atau mungkin dari satu konten artikel, juga bisa menemukan atau ingin mengetahui gap-gap dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, dari sisi skala data untuk bibliometric analisis ini karena mengambil raw data dari satu research database, misalkan dari Scopus, atau mungkin dari Science Direct, ya, dari Science Direct dan Scopus sama ya, dari IEEE misalkan atau dari WOS atau dari Springer, ya sehingga untuk eh, bibliometric study atau bibliometric analysis ini memerlukan database yang sangat besar. Sementara untuk SLR kita harus melakukan pemilihan atau istilahnya dikenal dengan Prisma protokol, ya sehingga nanti eh, lebih terarah dan lebih menyempit ke area yang lebih spesifik, misalkan seperti itu. Tools yang paling banyak digunakan misalnya network visualization dari atau FOSS viewer untuk bibliometric analysis. Sementara untuk SLR itu lebih banyak menggunakan tabel sintesis atau tabel state of the art ya nanti. Nah, ini kita eh, lihat sedikit sebentar, misalkan di sini tujuan untuk systematic mapping selain bibliometric analysis ada juga systematic mapping study. Nah, systematic mapping study ini termasuk bagian dari bagian awal dari systematic literature review. Hanya tujuannya di sini adalah untuk memetakan tren dan juga celah gap gitu ya. Nah, outputnya biasanya bisa kita bisa mendapatkan informasi mengenai distribusi paper per tahun atau tren dari publikasinya. Mungkin juga ingin melihat jurnal-jurnal mana yang paling berpengaruh, author mana yang paling berpengaruh, tren apa yang saat ini banyak dilakukan risetnya dan sebagainya. Nah, sementara untuk sistematik literatur review atau SLR itu biasanya lebih kepada sintesis, jadi tidak hanya melakukan mapping, sehingga tujuannya lebih spesifik di situ mensintesis terhadap hasil temuan atau mungkin hasil penelitian suatu yang ada dalam satu paper. Nah, sehingga kalau kita buatkan taksonominya di sini, apa tujuan utama dari riset Anda misalkan ya. Kalau hanya ingin melihat tren atau evolusi suatu bidang
penelitian dalam 10 tahun terakhir ya atau 5 tahun terakhir biasanya untuk computer science, berarti di sana kita melakukan analisis bibliometrik sudah cukup ya, atau melakukan systematic mapping study untuk melakukan pemetaan mapping tren-tren topik mana saja yang cukup promising untuk dilakukan kira-kira 2-3 tahun ke depan. Nah, sementara kalau misalnya untuk SLR di sana bisa dikembangkan lebih detail lagi untuk mengetahui misalkan efektivitas suatu metode, misalkan metode X dan juga metode Y, ataupun untuk menjawab lebih detail pertanyaan-pertanyaan penelitian. Nah, ini cukup populer untuk melakukan systematic literature review menggunakan Prisma, Preferred Reporting Item for Systematic Review, dan meta analisis. Jadi ada beberapa tahapan yang biasanya dilakukan. Sini tidak akan dibahas detail. Intinya Anda melakukan grabbing dari database dari Scopus ataupun research database lainnya. Setelah itu melakukan screening, misalkan seleksi berdasarkan judul, abstrak, kemudian nanti seleksi full text, kriteria inklusi, eksklusi, mana yang akan dilakukan, yang akan diikutkan, mana yang tidak akan diikutkan nanti dalam protokol Prisma ini. Kemudian nanti hasilnya baru kita analisis. Nah, contoh satu anatomi systematic literature review biasanya selalu diberikan ada clue dalam judulnya, itu ada hint ya, ini systematic review atau review paper ya, atau mungkin ada yang menggunakan systematic mapping study. Nah, berarti itu adalah jenis literature review. Nah, sementara kalau untuk bibliometrik biasanya lebih spesifik lagi ya. Di sini bibliometrik analisis artinya di situ kita tidak harus sampai menghasilkan atau membangun satu state of the art table. Nah, nanti kita akan gunakan tools AI yang lain misalnya untuk membangun satu kerangka systematic literature review paper. Intinya ini di dalam SLR, jadi ada kriteria inklusi, eksklusi itu wajib, mana batasan populasinya, intervensinya tahun berapa yang akan kita gunakan, kemudian kita pilih bahasa mana saja dari paper tersebut ya, yang tersedia di database research, kemudian ekstraksi data misalnya menggunakan bibliografi manajemen seperti Node, ENODE ya, Zotero, kemudian Mendeley dan sebagainya. Dan sintesis of the result ini yang terpenting, karena metode sintesis ini harus bersifat narasi, menjelaskan dari hasil yang kita lakukan di awal. Misalkan kalau sudah mendapatkan tabel state of the art, berarti kita harus menjelaskan apa istilahnya arti dari tabel state of the art tersebut ya. Oke, kita bisa skip. Nah, kenapa menggunakan Scopus AI dibandingkan dengan database atau tools AI yang lain? Scopus AI ini tidak halusinasi ya. Jadi dia melakukan melakukan summarization, melakukan pengumpulan data, collection datanya itu berasal dari Scopus database, research database yang ada, yang existing. Sehingga kalau misalnya kalau kita gunakan ChatGPT atau yang lain, begitu diklik linknya itu tidak ada. Tetapi kalau di Scopus AI dijamin linknya ada, karena nanti kita bisa telusuri akan di redirect ke situsnya Scopus. Hanya tinggal atau masalahnya apakah kampus kita itu subscriber Scopus atau tidak. Kalau subscribe berarti bisa di-download, kalau tidak ya kita hanya bisa menikmati abstraknya. Nah, kemudian sudah dijamin data terkini, misalkan dengan dan akselerasi riset juga cukup bagus, ringkasan atau mungkin nanti collection-nya bisa terkurasi dengan bagus, bisa diikuti atau bisa di follow setiap
saat mana, dan juga indeksinya juga bisa tersedia tentu nanti melalui apa Scopus webnya. Nah, yang nanti akan eh, kita coba praktekkan promptingnya ya melalui interface di Scopus AI. Ini contoh misalkan bagaimana neural ordinary differential equation itu bisa mengimprove data imputation. Nah, ini pertanyaan risetnya Mbak Ike. Ya. Ada Mbak Ike di sana? Belum datang? Sudah ini. Tidak Belum ada. ada. Nah, ini nanti bisa dicoba Ike. Ini kita gunakan neural ordinary differential equation nih. Bisa tidak atau ada tidak penelitian-penelitian yang menggunakan neural ordinary differential equation di sini untuk melakukan imputasi pada database pada ya data data IoT misalkan di sini untuk rainfall atau rainfall monitoring gitu kan ya. Nah, misalkan nanti dari ini mungkin eh, yang biasanya dihasilkan dari Scopus AI itu ada dua mode, mode deep dan yang bukan deep, yang biasa gitu ya. Nah, biasanya kalau kita ingin melihat konsep map, kemudian nanti Teams, apa istilahnya kebaruan paper-paper yang terbaru itu bisa menggunakan regular Scopus interface-nya, Scopus AI interface. Tapi kalau kita ingin melihat lebih dalam, lebih detail, sampai menghasilkan satu tabel state of the art, itu harus menggunakan deep, ya, yang deep analisisnya, deep search-nya ya, istilahnya. Nah, nanti bisa dicoba perbedaannya seperti apa. Nah, kemudian nanti seleksi dan sintesis. Nah, kalau di mode deep itu nanti akan ada suggestion sintesis research-nya apa yang harus dilakukan. Misalkan gap-nya juga ada atau mungkin challenge and future work-nya apa dari sekumpulan topik-topik research yang tadi kita apa tuliskan dalam satu prompt dan kita tanyakan di Scopus AI. Nah, sehingga nanti hasil dari reference yang terkumpul itu bisa langsung diekspor ke Mendeley atau Zotero. Nah, saya lebih banyak menggunakan BibTeX, jadi bisa disimpan dalam BibTeX. Kalau Mendeley mungkin dengan dalam RIS ya, atau di Zotero misalkan. Nah, sehingga nanti pada saat akan membuat paper atau makalah literatur review itu kita tidak perlu melakukan citasi secara manual ya, semua sudah terotomasi dalam mesin apa Mendeley-nya kan. Nah, ini struktur dokumen untuk pembeda paper SMS dan SLR ya. Nah, biasanya kalau di systematic mapping study tujuannya hanya pemetaan untuk melihat promising research. Promising research topik apa nih yang kira-kira masih trending ya. Jadi trend makro ataupun pola landscape-nya atau mungkin ranah research-nya seperti apa. Eh, Kemudian untuk sistematik literatur review, di sini tinjauan kritis atau review secara spesifik, sintesis berupa temuan, mungkin nanti dalam set of the art table berupa komparasi perbandingan satu metode dan sebagainya. Ya. Nah, tujuannya adalah untuk menjawab research question. Oke, Oke. Nah ini sekadar introduction eh, sebelum kita mencoba menggunakan tools di Scopus AI. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sambil mencoba website dari MyLofT untuk interfacing ke Scopus AI. Karena kalau remote biasanya diminta lewat MyLofT ya. Ya, silakan dari peserta, baik itu yang hadir onsite maupun online. Sekalian tanyakan terkait pengantar yang diberikan oleh Pak Bayu tadi. Ya, sepertinya tidak ada. Kita langsung aja Pak Bayu Kita langsung. langsung ya, silakan Ya, ya. dibuka MyLofT-nya. Saya akan eh,
Tutup dulu screen-nya. Ini ada pertanyaan. Oh, bukan. Oh iya. Oke, saya share. Ada banyak apa ini? Oh, iya. Presensi aja. Sebentar, Pak Ilham. Oh, mana ya? Ini link untuk ke My Love ada di sini ya. Ya, di My Love Day-nya. Itu linknya saya kirim di chat kalau ingin nyoba. Bisa masuk pakai akun Telio. Akun Telio tuh. Ah, sudah muncul ya. Screen My Love Day. Saya. Oke, kalau yang sudah sering akses nanti bisa langsung klik di Scopus Scopus database. Nah, nanti akan muncul halaman ini. Nah, selain Scopus AI juga Bapak Ibu bisa gunakan tools dari Google ya, biar tidak switch ke platform yang lain ya, misalnya. Yaitu Notebook LM. Nanti kita akan gunakan Notebook LM. Nah, kalau sudah terkoneksi atau menggunakan Scopus AI, Scopus yang dari kampus, nanti muncul tampilan seperti ini ya. Nah, silakan eh, klik di Scopus AI. Nah, sebelumnya eh, rekan-rekan harus sudah punya apa istilahnya topik yang akan di explore ya. Nah, sebentar saya misalkan sini punya contoh, ada contoh promnya. Mana ya sebentar. Ini ada contoh prom. Nah, ini contoh promnya saya kirim di grup nih Pak Hilal ya. Oh, di ini saja di Di chat aja, Pak. chatnya. Bentar. Nah, itu saya kirim contoh promnya. Jadi di sini topik of interest-nya sebetulnya ini topik of interest Pak Febri ya, dari untuk topik disertasi. Jadi di sini ada eh, bidang penelitiannya deteksi monitoring dan rekognisi landslide. Oh, landslide ya, landslide. Ah, landslide. Jadi di bagian ini yang saya blok ini eh, meminta si Scopus AI untuk menelusuri tren terkini, gitu ya. Jadi eh, tergantung nanti apakah Anda ingin di advance metodenya ya, atau tren terkini. Tren terkini beserta gap penelitiannya karena untuk systematic literature review biasanya mengacu dari tren terkini ya. Nah, beserta gap penelitian dalam bidang apa? Misalkan bidang topik of interest Anda nanti silakan ganti di prompt yang saya kirim ya. Nah, kemudian cari dan eksplorasi pendekatan yang masih under explore. Kenapa menggunakan terminologi under explore? Supaya si Scopus AI ini nanti akan mencari literatur literatur atau paper-paper yang belum banyak diakses misalkan atau belum banyak diteliti.
di bidang misalnya dari atau dalam di sini ada opsi satu itu dalam misalkan di sini teknologi sensor ya. Kemudian yang kedua di model matematik atau pendekatan fisikanya. Kemudian yang ketiga penggunaan misalkan machine learning dan deep learning. Nah, kalau misalnya di sini Bapak Ibu ingin menggunakan opsi yang pertama, nanti silakan di delete opsi 2 dan 3 ya. Nah, berarti seperti ini. Jadi silakan explore area yang masih dalam under explore tadi ya di bidang teknologi sensornya. Nah, ini di bidang teknologi sensor atau pada mungkin lebih tepatnya pada teknologi sensor, pada area teknologi sensor. Nah, kemudian kita minta nanti pada outputnya itu dalam bentuk narasi beserta ringkasan table of state of the art. Walaupun secara otomatis kalau kita menggunakan deep research itu biasanya muncul tabel state of the art-nya. Setara penelitian terbaru dan tren yang sedang berkembang dalam 5 tahun misalkan ya, dari 2020 sampai 2025. Nah, silakan di sini kita coba dua slide ya. Dua mode, ada deep research dan ada yang mode reguler ya. Ini kita kopikan ya. Buka Scopus AI lagi. Ada dua nanti interface-nya ya. Yang satu sorry. Yang satu kita pakai untuk deep research, nah yang satunya lagi nanti kita gunakan untuk yang reguler. Nah, ini yang reguler, kita klik saja untuk yang reguler. Dia akan langsung muncul. Nah, ini yang reguler. Itu nanti akan di sorry, ini masih ada ya. Bentar, opsinya masih muncul. Nah, misalnya ini saya pilih yang pertama tadi. Pada teknologi sensor. Nah, 2 dan 3-nya kita di delete, belum diperlukan. Kita minta sajikan dalam bentuk tabel stok ya. Nah, kita pakai yang mode reguler. Dan ini dalam mode deep search. Nah, kalau yang reguler itu otomatis nanti melakukan atau membuat narasi ya. Nah, seperti ini. Di sini summary muncul kira-kira current trends-nya apa, ya, research gap-nya, kemudian ada tabel state of the art. Nah, biasanya kalau di mode yang reguler eh, belum tentu memunculkan tabel state of the art. Nah, karena di sini saya dalam prompt-nya meminta tabel state of the art, jadi otomatis biasanya si Scopus nanti akan mengenerate, tetapi tidak akan selengkap yang ada di dalam mode deep search ya. Nah, deep search ini cukup memakan waktu biasanya sekitar 2 menit, 3 menit ya, untuk melakukan collecting dari database research-nya. Ya. Nah, hanya ada perbedaan kalau di Scopus ya AI yang mode reguler sini. Nah,
Dia punya konsep map untuk menampilkan taksonomi dari paper yang dikolek oleh si Scopus ini ya. Di sebelah kanan muncul taksonomi mapnya. Ternyata di sini landslide detection and monitoring itu terbagi dalam early warning system, misalkan ada yang melakukan penelitian di data integration teknik, sensor technology and approach. Nanti bisa kita lihat paper-papernya di sebelah mana saja, gitu ya. Di sini ada beberapa penjelasan, ada berapa referensi yang digunakan dan sebagainya. Jadi cukup panjang tahapannya. Nah, ini di konsep map. Kalau misalnya ingin mengetahui tema riset terkininya, bisa dicari di emerging themes. Ada 3 jenis, itu yang terbaru, yang novel. Kemudian ada yang consistent theme, itu yang cukup lama. Rising theme, ini yang sedang ngetrend. Dan novel biasanya yang terakhir. Nah, ini novel theme. Jadi innovative sensor technology for landslide monitoring ini termasuk research yang baru, novel theme, tema-tema research yang baru. Sementara yang sudah banyak itu di sekitar di integration of INSAR and deep learning untuk landslide detection, AI for landslide early warning dan sebagainya. Ini termasuk topik-topik yang sudah lama. Sementara topik yang rising itu advancement in landslide susceptible mapping dan seterusnya. Ya. Nah, ini cukup bermanfaat untuk melakukan mapping ya, melalui 3 kategori penelitian ya yang masuk dalam rising, konsisten yang lama ya, atau yang terbaru di novel theme. Ya. Sudah dapat ya tema atau topiknya Udah. dan sudah muncul ya. Nah, ini belum bisa dikatakan apa, belum final gitu ya. Nah, kalau misalkan kita ingin menulis satu literatur review, sebaiknya jangan menggunakan yang mode reguler, tapi dari mode deep research. Nah, ini sudah selesai melakukan grabbing dan analisis selama 2 menit ya, hampir 2 menit. Nah, kita lihat ada cukup banyak perbedaan. Kalau yang menggunakan deep research, di interface kanannya itu tidak muncul apa blog reference dan sebagainya ya. Tapi di sini bisa disimpan nanti ya, di view as PDF. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa menyimpan ya, hasil dari apa paparan si Scopusnya. Atau kita baca dulu ini sudah sesuai atau belum. Ya. Nah, seperti biasa dia langsung menampilkan dalam tabel state of the art ya, si deep research ini tanpa kita minta di promnya ya, tanpa kita minta pada promnya ini, itu biasanya langsung memunculkan tabel state of the art dan cukup komprehensif karena dia melakukan deep research. Yang pertama misalnya di sini dari sisi sensor teknologi, dimunculkan juga main advance dan research gap yang under explore area. Kemudian mathematical physical modelnya muncul, main deep learning dan seterusnya. Ya. Nah, ini nanti kita bisa telusuri satu persatu. Nah, nanti bisa kita telusuri reference by reference. Nah, kita mulai dari direct answer di sini karena yang kita minta adalah recent trends. Nanti dia akan menjabarkan topik-topik yang menjadi recent trends untuk landslide monitoring misalkan. Ada yang berbasis sensor teknologi karena tadi dengan saya query-nya di prompt saya berkaitan dengan sensor teknologi. Kemudian nanti penggunaan mesin learning-nya juga ada dan seterusnya. Study scope ini di tahun 2020 sampai 2025, 5 tahun terakhir. Assumption and limitation dan seterusnya. Nah, perbedaannya cukup signifikan kalau kita menggunakan yang deep research ya. Jadi di sini sudah muncul outline
dari papernya. Nah, ini kan sudah muncul nih. Ah, cuma memang harus kita baca karena ini masih cukup luas gitu ya. Nah, ini cukup luas. Ini outline dari paper. Nah, kita lihat di introduction dia menjelaskan apa saja nih landslide, definisi dan terminologi landslide, kemudian recent year tahun sekian, itu topiknya di bidang apa saja misalkan ya. Nah, referensinya mengacu ke referensi 1, 2, dan 3. Kemudian di bab di section 2-nya recent advance dan gap in sensor technology misalkan ini. Nanti ada section 3-nya itu berkaitan dengan model matematik dan fisik. Nah, nanti bisa dilihat ditelusuri dari masing-masing reference. Challenge masing-masing ada feature selection techniques. Kemudian di section 4 di sini penggunaan machine learning dan deep learning misalkan ya. Ternyata ada teknologi explainable AI juga yang banyak sekarang dimanfaatkan untuk mendeskripsikan model AI dari landslide detection. Nah, nanti bisa di copy paste ini ya ke dalam MS Word. Ya. Hanya jangan langsung dijadikan paper ya. Karena ini apa? Kalau kata orang Scopusnya itu langsung terdeteksi 100% apa? Identik ya. Identik dengan paper-paper yang ada di Scopus. Ya. Jadi harus diparaphrase atau paling tidak diterjemahkan dan diparaphrase. Ya. Nah, kalau menggunakan deep research di bagian belakang biasanya muncul tabel summary state of the art. Kalau yang ini bawaannya tadi eh, yang atas, ya. Nah, yang bawah ini yang kita minta. Nah, ini lebih eh, detailnya, terkadang berbeda, terkadang mengulang apa yang ada di atas. Ini cukup membantu ketika kita akan menyusuri di sisi sensor teknologinya misalkan ya. Nah, ini ada emerging trend apa saja misalkan ya. Nah, dan yang terakhir synthesis and real world application. Nah, ada suggested further research untuk research-research yang tadi sudah kita grab dari apa paper itu kira-kira arah pengembangannya akan kemana gitu. Di sini ada generative AI and multimodal data fusion. Ini cukup baru. Nah, ini saya juga baru dapat di sini. Kalau standard validation protocol sudah ada climate change vegetation. Ini nih ya, generative AI and multimodal data fusion. Nah, kalau di tadi di regular search itu muncul konsep map, topic expert, emerging themes. Nah, kalau di deep research itu nanti hanya disediakan 90 referensi terkait yang digunakan oleh Scopus AI untuk mengenerate outline paper. Ini bisa kita solve ya. Ada 94 cukup banyak. Ya. Dan ini valid ya. Berbeda dengan ChatGPT atau tools AI lainnya yang tidak punya research database. Nah, ini misalkan saya bisa buka abstraknya, telusuri paper aslinya ada di mana nih. Nah, kita klik, itu langsung ngelink ke papernya. Nah, di IEEE akses ya, cukup lama. Wah, ini di mana nih? Silakan kalau ingin mendownload papernya bisa. Kenapa pakai ini ya? Oh, di AIP Conference. Sebentar, cari yang bisa di-download. Hah, tidak bisa di-download.
Nah, yang menjadi kelebihan dengan deep research itu, kalau Bapak Ibu scroll ke paling bawah, ya, ini ada export all references. Ya. Jadi 94 reference tadi, ya, kita bisa simpan, ya, dalam format CSV, ya, RIS, BibTeX, atau plain text, nanti Mendeley boleh, atau RIS bisa. Nah, kalau saya menyimpannya dalam BibTeX. Ya. Nah, karena ini tidak digunakan untuk analisis bibliometrik, ya, jadi silakan Bapak Ibu memilih kolom pertama, citation information. Di situ authornya, dokumen title, tahun, dan source of document, ya, yang cukup penting, ya, nanti untuk diolah oleh tools AI berikutnya. Gitu, ya. Nah, kalau misalnya sudah eh, diklik, nanti silakan diekspor. Ya. Oh, ini harus bentar, harus login lagi. Coba saya pakai login tell you. Saya tidak bisa menyimpan. Dari Pak Hilal bisa nggak nge-save Pak Hilal referensinya? Bisa juga, Pak. Nggak bisa ya? Bisa juga. Oh, atau mungkin kalau kita gunakan Scopus langsung tanpa lewat My Lofty. Eh, sama aja, Pak. Ah, Oh, ini kayaknya dari proxy 52 dasar. Error ya? letaknya sebagai itu apa? Sebagai value ya atau bukan? Wah, ini error di... Hmm. Ada yang berhasil menyimpan dalam format BibTeX atau Coba, Pak ya. Saya ini coba. kita coba lagi di refresh My Lofty-nya. Tadi menunya di mana, Pak, tadi, Pak? Yang itu? So all. Nah, di bibliometrik references, ya. Nanti Ya, kita show all ekspor, dulu. Oke, ekspor. nanti pilih BibTeX misalkan. Hmm. Citation formatnya. Citation formatnya cukup ini author, document title, year, dan source-nya, ya. Karena Oke, kita nanti akan coba ke apa? Kita ekspor ke notebook LM. ekspor. Nah, ini terkendala lagi di sini. Sebentar. Saya berhasil, Pak. Ini BibTeX-nya berhasil download. Berhasil ya? Nah, Hmm. pada bisa dari sana. Di sana ini nggak bisa nih. Ada yang nggak bisa? Buka My Lofty-nya juga error. Harus jaringan di sini, Pak, kayaknya, Pak. Oh, bentar. Kayaknya harus tethering ini dari ruangan. Oh, gangguan lagi nih. Vario, Vario, gangguan Vario. Tiketing WA-nya ke Pak Vario. Wah, sebentar.
Disposisi Pak Monte terus ya pokoknya. Nanti Bisa Pak, itu bisa Pak. Siapa? Pak Irsan bisa Pak Irsan. ya. Kata Pak Irsan harus ke sini Pak. Pak Febri mana Pak Febri? Minta Pak Febri nyetirin gitu. Pak Febri udah datang. Belum, belum. Nah, ini saya coba pakai jaringan luar. Simpan PDF-nya, diekspor. Nah, big text misalkan ya. Nah, Teks. nanti author, document, year, dan source of document. Nah, export. Nah, Tadi ini berhasil ya, pakai big text. Nanti silakan misalkan ditandai kalau ini sensor tadi gitu kan ya. Atau teknologi, ya, dan seterusnya. Nah, setelah dapat, simpan juga file PDF-nya nih, yang tadi isinya narasi dari si Scopus AI-nya. Oh gitu. Ini cukup panjang, ada 6 halaman. Nah, simpan PDF-nya. View as PDF. Pak. Gimana tuh cara ngubahnya? Nah, view as PDF nanti tinggal di save, di print atau di save as. Oke. Save as. Ini baru round pertama ya. Waduh. Tadi kita menanyakan apa teknologi. Misalnya saya tambahkan juga model matematiknya mau mau disertakan. Nah, bisa kita tambahkan lagi di query berikutnya. Nah, misalnya kita buka lagi Scopus database-nya. Eh, Dari itu tadi. Itu dari value. Scopus AI. Nah, gunakan yang di preset. Kemudian areanya kita pilih misalkan di yang kedua ya, di model matematik. Tadi yang pertama misalkan saya bidangnya di sensor, silakan. Kalau hanya ada dua boleh. Nah, misalnya di sini kita hapus yang lainnya. Nah, kita cari ulang. Nah, ini referensinya saya simpan sebagai bibtex. Itu untuk apa? Prompt yang sama, hasilnya bakal sama persis ya. Iya, biasanya sama. Karena sumbernya sama. Ya, mungkin narasinya aja yang beda kali ya. Narasinya mungkin. Nah, ini saya simpan di sini. Nah, sambil menunggu nah ini masih masih lama belum selesai karena saya menanyakan model matematik dan fisik ya. Nah, ini sambil menunggu karena kita nanti akan menggunakan tools Notebook LM. Nah, Bapak Ibu bisa akses Notebook LM di Google ya. Notebook LM atau tinggal klik di akun Google ini nanti ada Notebook LM di bagian bawahnya. Nah, di sini di paling bawah Notebook LM. Ya. Diusahakan yang pro ya. Saya dapat free ini 1 tahun lumayan. Eh, karena kalau yang
free itu biasanya sekitar 10 prom ya. 10 prom kalau tidak salah. Nah, silakan nanti create new notebook di sini. Ya. Ini interface notebook LM. Ya. Tapi sebelumnya, tadi Bapak Ibu punya file PDF, narasi dari Scopus, dan file Mendeley misalkan, atau mungkin RIS atau BibTeX, karena saya menggunakan BibTeX. Nah, si notebook LM ini tidak mengerti ekstensi BibTeX, jadi harus dikonversi dulu ya. Nah, Oh, dicari BibTeX to PDF lah, biar lebih cepat. Pakai yang online, BibTeX to PDF. Ini saya dapat. Nah, kita masukkan file bib yang tadi, atau Mendeley RIS, berarti nanti RIS to PDF. Nah, ini saya convert jadi PDF, terus di-download dan disimpan di folder yang sama. Nah, kalau dibuka, isinya itu PDF. Ya, dalam format format bib dalam file PDF ya. Nah, bisa dibuka. Nah, ini sudah selesai. Untuk topik yang kedua, diminta melakukan mencari model matematika dan fisika dan seterusnya ya. Nah, nanti bisa dikembangkan lebih jauh. Nah, saya tidak akan menggunakan semua prompt ya. Sini kita coba buat sebagai apa, tools, alat bantu. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa add source. Tadi file Scopus AI-nya ada di mana? Ya. Beserta file referensinya ya, yang sudah diubah ke dalam PDF. Nah, ini tadi saya belum simpan. Nah, tambahkan file PDF-nya. Jadi di sini karena hanya ada satu topik untuk teknologi sensor saja, ya. Berarti nanti yang muncul ada dua file ya, eh, file Scopus AI-nya dan file referensinya. Ya. Nah, ini langsung muncul ringkasan dari dua file ini. Ya. Tapi kita tidak akan menggunakan ringkasan ini. Bapak dan Ibu bisa memunculkan infografiknya, ya. Bisa klik di studio sebelah kanan ini ada infografik. Kemudian pilih detail. Ini untuk membuat poster. oh, Kita cek hasilnya default saja. Kita cek yang detail. Ya. Kemudian ada mind map. Mind map ini untuk mengenerate taksonomi biasanya. Dan slide deck, ini slide deck untuk membuat PowerPoint presentasi. Tapi kita tidak akan gunakan slide deck. Kalau misalkan Bapak Ibu mau membuat slide deck, silakan diklik ya. Nanti generate, nanti akan muncul slide. Nah, karena di sini yang akan kita generate atau kita buat itu adalah uh, paper atau draft systematic literature review, maka pilih yang bagian report. Ya. Di bagian report kita klik. Nah, kalau yang notebook LM-nya Pro
itu nanti akan banyak opsi di sini muncul. Kalau yang free biasanya agak terbatas nih. Nah, ini dia mengarahkan ke technical white paper, strategic technology roadmap, conceptual technical paper. Bisa kita pilih technical white paper, tapi jangan diklik di kotak ini, klik yang di bagian pensilnya ya. Ini untuk mengcustom technical white paper option. Oke. Nah, defaultnya bisa dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ini akan muncul nih prompt-nya, critically analyze, progression, dan seterusnya. Misalkan ini bisa kita ganti ya. Misalkan kita suruh buat sistematik literatur review berdasarkan sumber yang di-upload misalkan ya. Nah, sistematik literatur review-nya mau mengikuti struktur paper apa misalkan. Ada yang style apa? Biasanya menggunakan IMRAD ya. Nah, saya misalkan gunakan style IMRAD. Artinya nanti hanya ada section introduction, method, result, and discussion ya, IMRAD. Ini sebagai contoh gitu. Nah, kita generate. Nah, yang muncul ini nanti hanya outline ya. Nah, jadi tetap harus dikembangkan dan bisa jadi tidak ditampilkan citasinya atau apa referensinya ya dalam report. Nah, nanti kita lihat hasilnya. Nah, ini kita dapat sudah selesai untuk mind map-nya. Nah, dari dari sumber yang saya download tadi, sini sudah ada teknologi sensor. Oh, dia menggunakan apa saja nih? Nah, ini sudah cukup membantu untuk melakukan penelusuran. Ada banyak. Silakan nanti diekspor per masing-masing topik. Juga ada posternya di infografik, tinggal klik. Ah, ini posternya sudah jadi. Wes. Masa depan deteksi dini tren teknologi pemantauan tanah longsor dan seterusnya. Ya. Ini bisa di custom, mau mengikuti style apa bisa. Backgroundnya putih, nanti dia akan mengenerate backgroundnya warna putih. Nah, kita tunggu report. Nah, ini kita tunggu report. Ini saya hanya menggunakan 2 sumber ya. Dari sumber yang pertama tadi ya, untuk mengeksplor teknologi sensor. Oke, nah reportnya sudah selesai. Ini reportnya bisa dilihat. Nah, kita perbesar di sini, mudah-mudahan terbaca. Judulnya evaluasi bla 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 dan sebenarnya tinjauan sistematik sukses. Nah, ini kerangkanya ya. Nah, kerangka dibuatkan metodologinya eh, dan seterusnya ya. Nah, kalau kerangka ini akan digunakan untuk sistematik literatur review, belum belum cocok ya. Ternyata belum cocok si notebook LM tidak mengenerate ini. Berarti nanti state of the art-nya ya harus berkaitan dengan literatur review gitu ya. Bukan sorry. Di state of the art-nya harus berkaitan dengan paper-paper literatur review yang sejenis gitu. Jadi pembedanya apa dengan paper literatur review kita? Kalau misalnya outline paper ini akan digunakan untuk technical paper, ini sudah bisa dikatakan apa istilahnya, dari tinjauan literaturnya sudah cukup, hanya tinggal ditambahkan nanti di bagian eksperimennya misalkan. Atau mungkin ada
metodenya ditambahkan, ya. Karena di sini masih umum ya. Masih umum. Tapi paling tidak sedikit membantu di sini, ya. Nah, kekurangannya tadi kita tidak menyebutkan citasi dan referensi. Nah, coba kalau kita copy prompt. Eh, ada. Vario, Vario. Bentar aja. TWLD. Apa yuk? Apa yuk? Waduh. Kopi break dulu. Oh iya. Coffee break dulu Pak Bayu. Jadi ke sini nggak Pak Indra? Jadi Pak, Oh, lagi on the way, 6 menit lagi, macet. oke oke ditunggu. Yang di TLT, nah ini Pak Bayu sudah ini, sudah kembali. Pak Bayu, Pak Bayu, berikan citasi dalam teks Pak enak ya Pak. Tinggal kopas ke ini aja nanti, ke overleaf. Pak Bayu suaranya nggak masuk Pak Bayu. Aduh kopi break beneran ini. Kopi breaknya di ruangannya Pak ini ya, Pak Irsan. Nah, tinggal submit ini Pak Febri ini. Belum datang Pak Febri ya? Bisa submit ke Ico Site sepertinya. Oh iya, nah, itu bagian call paper itu di sini. Bagian call paper Pak Rio di sini. Itu, nah itu. Tuh, Pak Bayu gimana Pak Bayu? Saya itu dulu, saya kontak dulu Pak Bayu ya. Halo Pak Ilham. Oh iya, udah masuk. Udah beres kopinya Pak? Nah, sebentar ini saya share lagi ya. Mana tadi Google Chrome. Nah, ini ya. Hilang nggak? Nah, ini sudah beres outline paper yang kedua.
Nah, kalau kita lihat di sini sudah dilengkapi dengan referensi ya. Nah, Ada berapa zang di situ? Jurnalnya ini Geodesy Report. Bilang lagi Pak Bayu. Kurang banyak ngopinya Pak Bayu ini. Aduh. Jaringan aman Pak. Pak Ive di Telio. Saya kebetulan sudah di luar kampus, Pak. Oh, itu kampus oh pantes. ini networknya nggak stabil di sini. Tuh, Pak Rio. Ya, teleconnect-nya nggak connect gitu. Tell you disconnected-nya tidak connected. Telio disconnect ya. Oke, silakan ada yang tanyakan, nanti bisa explore mandiri, silakan di otak-atik. Untuk sampai publish ada nggak Pak promnya? Wah, kalau itu nanti yang dapat gelar S3 si AI, Dokter AI. Dokter AI. Iya. Oke, rekan-rekan Cukup ya, Ella. open onset silakan apabila ada yang mau tanyakan terkait apa yang dicontohkan tadi ya. Banyaknya banyak lihat ini langsung banyak inspirasi ini ya, terutama buat Ico Said ya ini semuanya draft. Ayo berapa Pak Rio itu Ico Said? Oh Pak gitu. Bayu, Pak Bayu Ya, diulang ya. yang notebook LM. Tadi saya sambil ngerjain yang lain kelewat. Nah ini ada Ah, Pak Warek langsung. Pak Warek, enggak. Yang Gimana? notebook, yang mulai dari notebook LM. Notebook LM. Kan habis Scopus AI. Nah habis itu Ya, saya ada betul. kerjaan lain tadi. Ah. Nah, tadi dari Scopus AI, semuanya kan di-save Pak Parman. Nah, Ya, notebook notebook LM itu nanti menggunakan file yang tadi di-save dari Scopus, gitu ya. Nah, tinggal di add source nih. Ada add source. Kita upload saja tadi tadi itu apa yang di file save di Scopus AI-nya Pak ya, Bayu? PDF-nya sebagai PDF. Yang di Scopus Oh, AI itu ini nih nanti. Nah, ini kan kita save. yang hasil prom tadi ya. Ya, ini view PDF, Eh, terus kita save gitu ya. Nah, ya. sebagai PDF. Mm-mm. Oh itu jadi input Ya, notebook nanti kita LM. inputan di notebook LM. Nah, Terus pilih yang report ya tadi itu ya. ya, pilih report di sini. Mm-mm. Oke, 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 oke. Nah, di report itu promnya tambahkan ini, buat systematic literature review misalkan, Oh, berikan citasi, referensi, atau gunakan citasi dan referensi. Atau custom berikan citasi prom sesuai ya. referensi. Tapi Itu ini nanti versi gratis ada nggak custom prom ini, Pak Bayu? eh, biasanya enggak. Oh, harus yang itu ya. Dia di random nanti munculnya apa gitu. Kalau yang di ini biasanya white Oh, paper, technical paper. Kalau kita minta proposal akan muncul juga proposal. Itu biasanya di custom. hmm. Berapa langganannya ini, Pak Hilal? Hilal, siap. Sharing account. Sharing akun nih. Nah, kalau misalnya mau buat proposal itu pakai create your own risk nih. On Mm-mm. apa on report ya. Nanti tinggal Ya. disebutkan aja struktur papernya apa 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 gitu kan ya. Oh, oke, oke, oke.
Jadi Sip, kalau sip, tidak sip, sip. muncul pakai yang create your own. Tapi ada kuotanya kalau tidak salah 5 Hmm, 5 5 reportnya. iya. Cuman kalau pakai AI apa namanya? Fokus AI. Tunitin AI kedetek ya. Detect 100%. Oh, Jadi harus diparaphrase atau dalam bahasa Indonesia. Outputnya dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris, oh, kata orang Scopusnya pasti kedetek. dalam bahasa Indonesia terus diterjemahkan. Diparaphrase dulu, baru diterjemahkan. Oh, Atau diubah dulu diterjemahkan. ke bahasa Jawa, bahasa Sunda. Jadi tiga step. Oh, 3 step ya. Oke, 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 oke. Oke, nuhun Pak Bay. Ya, sama-sama. Oke. Sudah ada yang berhasil bikin report ya? Ya, udah berhasil. Oke, nah silakan nanti Ya, apa diekspor. tuh custom ini tadi belum bisa tadi ya, custom apa namanya? Custom Custom report. ya, custom ya itunya tadi. Ini Prompt custom. Nah, create your own ini Pak. Pakainya yang create your own. oke. Jangan technical white paper. Nanti silakan di klik promptnya misalnya mau mengikuti IEEE Access atau Science Direct karena beda-beda style dan template-nya ya. Dia biasanya akan mengikuti. Oke. Ada lagi ring lain? Pak Bayu, Ya, ganti akun ke Pro gimana caranya? itu tanya Pak Hilal. Karena kalau menunggu Titi Lilit masih lama. Ya nanti Ada akun Pro yang buat student Pak Ican. Oh iya, nanti diusahakan dicarikan ya. oh udah. Oke lah, sip. Ini saya pakai akun student ini. Oke. Ada lagi? Oke, sip. Saya cukupkan di sini dulu ya. Nanti silakan dilanjut. Kalau misalnya mau ada sesi kedua boleh nanti setelah Lebaran Pak Hilal. Biar onsite semua. Ya, halal ya. Halal bihalal. Oke, terima kasih Pak Bayu ya. Ya, sama-sama Pak Hilal. Jadi tadi disampaikan ya penggunaan Scopus AI untuk istilahnya membantu kita menyaring ya paper sesuai apa yang kita referensi yang sesuai topik riset kita dan nanti diekspor data-data tersebut baik itu narasinya maupun referensi tadi kita bawa ke menggunakan notebook LM dan kita bisa generate misalkan visualisasinya baik itu berupa untuk infografis maupun tadi bisa memberikan kerangka dari paper yang misalkan akan systematic letter review ya SLR yang ingin kita buat ya. Jadi sudah ada rangkanya nanti tinggal kita ya narasikan ya seperti itu. Oke, seperti itu ya untuk Ya, sesi kita ini workshopnya. Terima kasih sekali lagi Pak Bayu. sama-sama. Tunggu ke sini Pak Bayu. Izin live ya. Terima kasih Pak Bayu. Saya akhiri semuanya. Terima kasih Sama-sama. Bapak Ibu semua baik yang Assalamualaikum. onsite maupun online. Saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam, nuhun Pak Oke, Hilal, so, Pak Bayu. Ya, sama. Oke. Udah stop.